mengusulkan pemasaran pondok pedak. Di pondok pedak ada maskot yang kita jual, yaitu mengenai wisata air di Setu. Itu maskot kita. Kita sudah menegakkan peraturan bahwa ada batas wilayahnya, yaitu kebijakan. Kami di sini mengalami kesulitan. Itu dibongkar, akses masuk ke situ dibongkar, dan itu atas izin daripada Pak Lurah. Setelah kita konfirmasi sebagai bagaimana, baru jadi saja Bu, sampai sekarang tidak ada. Ini mohon. Sudah 2 tahun di lingkungan kami sudah datang Bapak Foto 2 kali mengajukan, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Kedua, mengenai bantuan harga 1 juta di Petung sampai hari ini pun belum sampai tercapai, karena warga saya sudah, bukan warga seluruh Petung, sudah berantakan. Kok 3 bulan sudah beli materai 3 kali, sedangkan dia orang susah, sampai pinjam uang untuk bikin buku BJB. Jadi saya menerangkan kepada warga saya gimana sampai dijebol terus. Jadi tolong Ibu Wali atau Bapak Benda, bagaimana supaya saya bisa menjawab pada warga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga di belakangnya, silakan Pak. Terima kasih. Saya Suyoko, PKM dari Kelurahan Cirende. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali yang telah memberikan paparan, tapi cukup memberi komen di kami ini anggota PKM ini. Dan di situ banyak harapan-harapan, walaupun itu masih rencana, mudah-mudahan tidak lama lagi terwujud itu. Seperti yang akan diberikan rekom tentang kantor sekretariat PKM pada Bapak Lurah. Terus juga seperti
bisa dimitrakan dengan BKM. Tentunya kemitraan itu bisa digunakan sistem seperti yang direncanakan untuk rumah yang akan dilakukan tahun ini. Saya rasa itu supaya kami BKM ini bisa bangkit kembali menghadapi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh BKM dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan. Terima kasih. Yang terakhir, Ibu, maka tolong main ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ternyata Ibu pedulinya bukan hanya di PAUD dan Posyandu, tapi alhamdulillah kalau PAUD dan Posyandu bisa dibantu, mudah-mudahan BKM juga insya Allah bisa dibantu. Alhamdulillah, saya dari Pondok Benda ya Bu ya, belum dapat tempat dari kelurahan itu yang di Pondok Benda. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa bantu kami semuanya, mudah-mudahan kita bisa ada tempat di kelurahan. Itu saja Bu yang sudah bisa saya sampaikan. Hanya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan niat baik Ibu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 4 penanya, semuanya isinya masukan, kemudian curhat dan harapan. Mudah-mudahan ini bisa terjawab, terapresiasi oleh Ibu Wali Kota, dan 4 ini Bu, sudah representasi dari BKM yang ada di 54 kelurahan. Dibatasi sebab kalau ini dibuka ruangnya orang di pinggir situ, di situ-situ yang ada kamar selatan boleh. Bahkan silakan saja katanya Bu Wali, nanti izinnya dari kementerian, tapi PAD-nya masuk ke kami. Ini yang akan kita lakukan di situ Rawakutu. Alam Sutra, beberapa investor yang lain sudah mau untuk mengelola situ Rawakutu. Saya sudah sampaikan proposalnya kepada kementerian, saya fasilitasi, dan sekarang tinggal swasta bekerja sama, diskusi, ngobrol dengan Kementerian PU. Kita nggak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang, tetapi manakala ada restoran, ada tempat rekreasi yang ada di wilayah situ Rawakutu. Nah, untuk yang situ Tujuh Muara, kalau Pak Pari pengen bantu silakan. Nanti sampaikan kepada saya. Nanti kita datang bersama-sama. Mungkin Pak Casono orang bekas dari Kementerian PU bisa ajak ngobrol mungkin dengan Pak siapa sekarang masih Pak Iskandar. Pak Iskandar sampai usulan ini program ini. Kalau Yayasan Situ Tujuh Muara sama juga Pak. Saya yakini bahwa mereka pun juga punya niat yang baik. Punya niat yang baik untuk mengelola, karena ketidakpahaman, karena ketidaktahuan tadi Pak Pari sampaikan ada ada yang melanggar yang lain-lain. Tapi kami sudah kasih tahu beberapa hal dan mereka kooperatif dengan kita. Situ Tujuh Muara itu luas Pak. Nggak mungkin Yayasan Tujuh Muara mengelola itu semua, tidak mungkin Gadis Pak itu mengelola semua. Kalau Pak Pari mau ikutan ke situ ya silakan, nggak masalah. Kita tinggal bagi wilayah saja. Dari berapa luas Situ Tujuh Muara, per berapa kilometer itu misalnya tanggung jawab siapa, per berapa kilometer itu Yayasan Tujuh Muara, per berapa kilometer itu anak-anak Gadis Pak. Kami sangat terbuka. Tetapi yang akan kami lakukan pertama kali adalah melakukan penertiban untuk bangunan liar, karena masyarakat sudah banyak mulai melaporkan kepada kami. Dan mengenai Pondok Berutu, dinasnya Pak, tapi saya nggak mau nyalahin 2005 itu anak buah saya. Jadi saya sekarang sudah cari solusi. Saya bilang nggak ada cerita ngomong ke masyarakat, saya nyerah, saya nggak mau, saya mau silpain daripada saya dipanggil kejaksaan, daripada saya diborgol sendirian. Itu bukan suatu pernyataan yang benar yang dilakukan di Kabupaten Kepala. Tapi saya mau nih, wajar aja takut di penjara sendirian katanya. Jadi memang ada salah di awal dan ada rasa ketakutan saja. Jadi sebetulnya kalau pendataannya itu sudah benar, kita nggak ada fraud, nggak ada kepentingan, kita nggak motong bantuan, nggak usah takut. Bismillah, jalan aja. Tapi saya udah yakinin gitu, kepala dinasnya masih takut aja. Jadi udah, akhirnya saya tahun lalu kita silpakan, memang terus benar, kejaksaan sudah panggil. Jadi belum cair, belum apa-apa,
kepala dinas, kabid, kasih udah pada dipanggilin Pak. Dipanggilin sama kejaksaan karena dianggap katanya ada fiktif dan salah sasaran. Nah pas dicek ternyata memang ada juga Pak. Ternyata setelah dilihat yang penerima bantuan 1 juta itu kan harusnya kriteria orang miskin. Ini ada yang naik motor, rumahnya juga bagus katanya gitu. Nah tapi pada intinya apa yang sudah dilakukan dan memang benar, data ini tidak boleh hilang. Data ini tidak boleh hilang, apalagi masyarakat yang sudah buka rekening. Jangan ditutup juga Pak. Saya akan coba usulkan di APBD perubahan ini, tapi kalau tidak bisa di APBD perubahan tahun 2016. Karena 2015 ini kan mau kampanye, mau pilkada, kan disangkanya saya aneh lagi gitu kan. Jadi saya sudah bilang, saya minta data ini tidak boleh hilang. Saya sudah minta ke lurah kecamatan, data ini tidak boleh hilang. Kita usulkan kembali kepada DPRD untuk tahun 2016. Tahun 2016 kan bukan tahun politik lagi, jadi sangat mungkin kita bisa melakukan itu. Permendagri 32, Jungto Permendagri 39 jelas membolehkan kita melakukan itu. Hanya tinggal prinsip kehati-hatian saja dan saya titip sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah yang melakukan verifikasi data harus benar. Jangan hanya dapat 1 juta, akhirnya berebut yang nggak orang miskin juga dikasih. Karena nanti akan dispocek oleh kejaksaan, BPK, dan kalau itu ditemukan, maka itu melanggar hukum. Jadi oleh karena itu data yang ada nggak boleh hilang. Kita akan usulkan kembali di APBD perubahan atau di Murki 2016. Tapi lebih aman ya menurut saya sebetulnya di 2015 Pak. 2015 khawatir goncangan politik seperti apa yang lain, niat baik kita, ibadah kita malah jadi masalah. Ntar Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dipanggilin kan persoalan juga. Jadi mending nanti kita di 2015. Tapi nanti saya akan diskusikan di APBD perubahan ini atau tidak kita lakukan di 2016. Secara aturan boleh Pak. Hanya harus tepat sasaran. Nah, tepat sasaran ini adalah verifikasi data yang sudah selama ini dilakukan oleh Bapak semua dan Ibu di lapangan untuk mengumpulkan KTP, surat pernyataan, dan juga buku tabungan ya Pak ya. Kenapa harus ada buku tabungan? Karena kebijakan saya jelas. Kalau masuk buku tabungan, harapan saya tidak ada pemotongan. Kenapa surat pernyataan? Saya bilang ke kepala dinas dan staf jajarannya, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab mereka bukan kita. Karena mereka menyatakan mereka orang miskin. Ternyata bukan orang miskin. Berarti kalau ada apa-apa kejaksaan, kepolisian atau misalnya BPK, yang tanggung jawab yang penerima yang bukan punya hak, dia merasa punya hak. Tetapi masih tetap aja kita saya ketakutan sehingga akhirnya kemarin tahun lalu diusulkan, tapi kita akan usulkan di 2016. Nanti saya akan kawal langsung mengenai program desa seni Pak. Dan untuk bedah rumah Pak, kita ada 107 bedah rumah yang dikerjasamakan dengan BKM ya Bu ya. Ada 107 bedah rumah, saya titip kepada 170. Ada 170 bedah rumah yang kerjasama dengan BKM. Saya titip Bapak Ibu semua bantu saya tunjukkan, buktikan bahwa BKM secara kualitas jauh lebih baik daripada kontraktor BKM. Kalau 170 ini berhasil, tahun depan tambahin lagi saya. Dan nggak perlu lagi saya akan perjuangkan ini dengan DPRD dan saya akan sampaikan bahwa BKM punya kemampuan kualitas untuk bisa melakukan. Jadi nggak ada lagi kontraktor yang lain yang dan yang tadi Bapak sampaikan pulang SKPD, makanya nanti Bapak jangan pulang dulu ya, setelah ada 3 narasumber sok diskusi silahkan bikin diskusi kelompok atau apalah seperti apa ke BLT Pak Ismedi, nanti hasilnya report ke saya, ini menjadi bahan dasar saya. Minggu depan saya akan melakukan rapat, jadi tim penanggulangan kemiskinan ya, tim penanggulangan kemiskinan ini ada, tapi saya lihat kayaknya nggak jalan. Jadi saya akan turun langsung untuk membahas bersama-sama satu-satu. Karena kebijakan saya dari 2-3 tahun yang lalu kalau ngomong udah kayak gitu Pak, tapi ternyata besok bayar utang dulu nggak jalan Bu. Ya udah saya turun gunung lagi, saya turun lagi untuk ngurusin ini semua. Jadi intinya masukkan hari ini rapat. Jadi sebenarnya tidak hanya pelatihan penguatan kapasitas BKM Pak Ismedi, tambahkan rapat kerja saja. Jadi nanti selesai pulang ini Bapak Ibu jangan pulang dulu, mungkin ada diskusi kelompok yang disampaikan beberapa hal masukan atau misalnya ada perwakilan dari masing-masing kelurahan kalau yang lain sudah pengen pulang untuk menyampaikan dan merumuskan bersama apa yang menjadi dasar bagi saya membuat kebijakan di tim penanggulangan kemiskinan. Itu ya Pak ya. Dan untuk Ibu, pondok benda memang belum, rencananya tahun 2016 karena saya lihat masih kokoh kan. Jadi yang kenapa skala prioritas yang kita buat untuk perapihan kantor kelurahan adalah yang sudah rusak dulu. Pondok benda masih baik dan kita akan buat penataan kawasan ya, karena di sana kan ada sekolahan,
penghasilan